warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nur Aziz dari kelas ASD semester 4. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai UAS mata kuliah Perspektif Global. Di sini saya akan menjelaskan interaksi global dan adanya proses saling mempengaruhi. Globalisasi dalam bidang ekonomi yaitu merupakan bidang yang paling menonjol dalam hal globalisasi, karena melibatkan dua hal, yaitu peranan manusia sebagai produsen sekaligus konsumen bagi barang dan jasa. Menurut Tantri Abeng, perwujudan nyata dari globalisasi ekonomi antara lain terjadi dalam bentuk berikut, yaitu globalisasi produksi, di mana perusahaan produksi di berbagai negara dengan sasaran agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang kedua, globalisasi pembiayaan. Perusahaan globalisasi mempunyai akses untuk memperoleh pinjaman atau melakukan investasi. Yang ketiga, globalisasi tenaga kerja. Perusahaan global akan mampu memanfaatkan tenaga kerja dari seluruh dunia sesuai kelasnya. Yang keempat, globalisasi jaringan informasi. Masyarakat suatu negara dengan mudah dan cepat mendapatkan informasi dari negara-negara di dunia karena kemajuan teknologi, antara lain melalui TV, radio, media cetak, dan lain-lain. Yang kelima, globalisasi perdagangan. Hal ini terwujud dalam bentuk penurunan dan penyeragaman tarif serta penghapusan berbagai hambatan non-tarif. APEC merupakan singkatan dari Asia Pacific Economic Cooperation. Lembaga ini merupakan forum kerjasama ekonomi. Anggotanya adalah negara-negara di kawasan ASPAS. Dibentuk pada tahun 1989. Tujuan APEC bekerja yaitu sama-sama untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi kawasan. Keanggotaan APEC terdiri dari banyak negara, termasuk Indonesia. Perdagangan APEC merupakan 47% dari perdagangan dunia. WTO. WTO merupakan singkatan dari World Trade Organization, artinya Organisasi Perdagangan Dunia. Organisasi ini memiliki kewenangan mengatur dan mengawasi persetujuan perdagangan bebas antar negara. WTO juga bertugas menjadi penengah bila terjadi perselisihan antar anggota. Organisasi ini resmi terdiri pada tahun 1995. Menggantikan GATT, General Agreement on Trade and Trade. Globalisasi dalam sidang politik dan sosial, yaitu dunia sekarang menyusut seperti desa besar akibat globalisasi. Peristiwa atau informasi menyebar dan mempengaruhi di kawasan dunia lainnya. Perubahan atau gejolak yang berlangsung di kawasan lain juga mempunyai pengaruh di tempat lain. Contohnya terjadi karena demokrasi dan keterbukaan di Uni Soviet telah diikuti diruntuhkannya tembok Berlin. Yang kedua, globalisasi dalam bidang ekonomi. Yang kedua, globalisasi dalam bidang sosial. Menyebabkan suatu yang terjadi trendy atau ngepop di negara-negara yang menjadi pusat perkembangan mode ditiru oleh masyarakat yang berada di kawasan lainnya. Mobilitas yang semakin tinggi berkat kemajuan teknologi transportasi juga akan menyebabkan interaksi antar bangsa yang berbeda. Dampak positifnya yaitu adalah dengan adanya globalisasi, diantaranya pemerintah yang ada dilaksanakan secara transparan, demokratis, dan penuh kebebasan. Selain itu, dampak negatif dengan adanya globalisasi yaitu mampu membuka cakrawala berpikir masyarakat secara global. Di sini ada interaksi antar negara-negara. Yang pertama yaitu pengertian interaksi antar negara. Secara garis besar, interaksi merupakan hubungan antar negara bangsa. Secara dunia dapat dikatakan juga secara internasional. Berdasarkan penjelasan tersebut,
Dapat dikatakan bahwa interaksi antar bangsa dan negara dapat pula dikatakan sebagai hubungan internasional. Yang kedua, faktor-faktor penyebab terjadinya kerjasama antar bangsa. Setiap kerjasama yang dilakukan oleh suatu negara dipengaruhi oleh sebagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi dapat didasarkan pada perbedaan dan persamaan yang dimiliki antar negara. Yang ketiga, pentingnya interaksi antar negara-negara. Masalah-masalah yang dialami suatu negara belum tentu bisa diatasi sendiri, tetapi akan melibatkan banyak negara untuk merasa ikut bertindak atau membantu memecahkan negara mereka menganggap bahwa masalah itu sudah menjadi bagian dari masalah global. Contohnya apa sih? Contohnya kebakaran hutan yang pernah terjadi di Indonesia, yang dampaknya dirasakan oleh negara lain. Ada 3 faktor yang mendorong perkembangan masyarakat. Yang pertama, faktor perkembangan iptek. Yang kedua, faktor perkembangan ekonomi pasar. Dan yang ketiga, tenaga kerja yang mahal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Di sini ada kesimpulan, saya baca kesimpulan. Kesimpulannya yaitu globalisasi merupakan suatu gejala wajar yang pasti akan dialami oleh setiap bangsa di dunia, baik pada masyarakat yang maju atau pada masyarakat berkembang, masyarakat transisi maupun masyarakat yang masih rendah taraf hidupnya. Kehidupan terutama di bidang ekonomi, politik, dan sosial, serta mempengaruhi interaksi antar negara di dunia. Dalam era global, suatu masyarakat atau negara tidak mungkin dapat mengisolasi diri terhadap proses globalisasi. Jika suatu masyarakat atau negara mengisolasi diri, mereka dapat dipastikan akan terlindas oleh zaman serta terpuruk pada era keterbelakangan. Dampak positif dan negatifnya yaitu dapat mempengaruhi globalisasi terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pun di dunia. Di bidang ekonomi terwujud dengan adanya perdagangan bebas. Pada sistem politik, bangsa Indonesia telah menerapkan kehidupan berdemokrasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.